Selanjutnya itu idea concept selection. Jadi di sini itu konsep development funnel. Ini tuh menjelaskan tentang alur proses pengembangan produk dari awal sampai akhir yang divisualisasikan dalam bentuk corong atau funnel. Nah, kenapa digambarkannya seperti corong? Itu karena di awal jumlah ide produknya itu sangat banyak, tapi semakin ke bawah itu jumlahnya makin sedikit. Jadi hanya konsep terbaik yang akan dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk warna merah itu konsep generation atau pembuatan konsep. Di sini ide yang dikumpulkan banyak-banyaknya. Untuk warna ungu itu konsep screening. Setelah ide terkumpul, itu masuk ke tahap screening. Tahap ini tuh berfungsi untuk menyaring ide-ide awal dan menghapus atau mengeliminasi konsep yang tidak memenuhi syarat dasar. Nah, kalau misalnya yang biru ini, itu adalah konsep scoring. Itu juga kita menyaring ide-ide yang nggak cocok. Sekarang kita menilai satu persatu konsep yang tersisa. Biasanya itu dipakai beberapa kriteria. Kriteria itu sendiri tuh punya bobotnya sendiri yang dianggap lebih penting dikasih bobot lebih besar. Setelah itu konsepnya dinilai, itu bakal dicari yang paling bagus. Dan konsep testing itu yang di warna hijau. Kalau udah dapat konsep terbaiknya, kita langsung ke tahap terakhir, yaitu konsep testing. Buat tahu apa pendapat mereka, biasanya dilakukan dengan cara prototype, survei, atau wawancara dengan pengguna. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yang dimana akan membahas mengenai konsep selection process. Nah, setelah tadi kita menggenerate idea dari konsep itu sendiri, tentu kita harus mengeliminasi sekiranya konsep-konsep apa saja yang lebih realistis dan mampu untuk direalisasikan. Terdapat beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menyeleksi dari konsep itu sendiri. Yang pertama adalah prepare the matrix. Nah, untuk prepare the matrix sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah menyiapkan kriteria, yang dimana kriteria ini itu harus dipenuhi oleh sebuah produk. Selanjutnya adalah reference konsep, yang dimana kita harus memilih sebuah konsep yang sudah ada dari produk existing di luar sana sebagai sebuah tolak ukur perbandingan. Selanjutnya adalah weightings atau pembobotan, seperti yang sudah dijelaskan Salma, di mana kita akan menetapkan bobot atau kita meranking dari kriteria yang sekiranya lebih penting pada produk itu sendiri. Kriteria yang lebih penting akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah tahapan rate concepts, di mana pada tahapan rate concept ini terdapat 2. Yang pertama adalah scale, yang dimana kalau plus itu berarti, sebentar, dimana kalau plus itu berarti better than, kalau 0 itu equal to, kalau minus artinya worse than. Selanjutnya adalah compare to reference concept or values, yang dimana penilaian akan dilakukan dengan membandingkan kinerja setiap konsep alternatif yang telah kita buat terhadap konsep referensi atau terhadap nilai absolut yang sudah kita harapkan. Selanjutnya adalah kita harus rank konsep atau kita harus memberikan peringkat kepada konsep yang telah dibuat. Caranya adalah sum weighted scores, yang dimana setiap rating itu akan dikalikan dengan bobot dari kriteria untuk mendapatkan skor yang apa ya, dapat digunakan lah. Selanjutnya, yang dimana konsep dengan total skor lebih tinggi itu akan mendapatkan prioritas untuk digunakan. Itu. Selanjutnya adalah combine and improve, yang dimana terdapat 2. Yang pertama, remove bad features, atau kita harus hapus fitur-fitur yang buruk atau setidaknya tidak
atau tidak diperlukan pada produk itu sendiri. Selanjutnya adalah combine good qualities. Nah, kalau ini kebalikan dari yang tadi, kita harus mengambil serta eh, menggabungkan fitur-fitur yang paling bagus dan juga dari ranknya itu paling tinggi, yang dimana nanti kita akan terapkan pada produk kita. Selanjutnya adalah select best concept, yang dimana terdapat dua. Yang pertama itu maybe more than one, yang dimana bisa saja setelah kita melakukan semua itu, bisa saja nanti outputnya ada beberapa konsep, yang dimana itu lebih dari satu, yang sama-sama bagus gitu. Nah, untuk memilihnya kita bisa dari beberapa ya, seperti kita harus melihat target pasarnya, ataupun dari segmentasi pasar, seperti itu. Selanjutnya adalah beware of average concept, yang dimana kita harus menghindari konsep produk yang biasa saja gitu, tidak memiliki nilai lebih di pasar luar sana. Jadi kita harus memiliki competitive advantage dibandingkan dari kompetitor-kompetitor kita yang lain. Dan yang terakhir adalah reflect on the process, yang dimana ada continuous improvement yang berarti dari tim pengembangan produk ini harus selalu menganalisis proses yang telah dilalui untuk memastikan apakah proses seleksi dari konsep itu akan tetap efektif dan juga efisien di masa yang akan mendatang. Mungkin boleh dilanjutkan ke Putra. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari konsep scoring itu. Jadi, ini tuh tahap ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam dari konsep-konsep yang lolos dari tahap screening yang tadi. Nah, hasil penilaian dari konsep scoring ini itu untuk menentukan konsep mana yang bakal dipilih itu yang terbaik. Itu sehingga dapat memudahkan tim untuk memilih konsep yang terbaik yang bakal dikembangkan. Nah, jadi di sini tuh ada pertama ada selection kriterianya. Itu merupakan kriteria yang ada pada produk existing maupun yang mau dibikinnya. Terus ada weightingnya, pembuatannya, dan sini ada konsepnya. Di sini terpilih 4 konsepnya. Terus untuk di bagian rating, ini kita milih relative importance-nya. Untuk skala itu 1 sampai 5 dapat dilihat pada tabel sebelah kanan atasnya. Dan weighted score-nya itu tinggal dicari aja dari rating sama weight-nya. Nah, setelah kita dapetin semua weighted score untuk setiap konsep, kita totalkan, lalu kita urutkan si total score weighted mana yang paling besar dan itu yang bakal dikembangkan. Jadi seki- eh, pro- konsep scoring ini cuma bakal ada satu rank satu. Jadi si rank satu ini yang bakal fokus untuk dikembangkan karena dia memiliki weighted importance yang paling gede. Jadi yang paling dibutuhkan oleh pelanggan. Ini mungkin sekian untuk penjelasan mengenai konsep selection dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ini lo yang record kan kah? Iya, ini gimana matiinnya ya? Kalau matiin kesini Oh, di udah. Madrid ya.